Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat kembali beribadah kepadanya dalam ibadah siswa SMP dan SMA Sekolah Kristen Kalam Kudus Selat Panjang. Mari siapkan hati dan segenap kehidupan kita untuk beribadah kepadanya. Kita naikkan pujian bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwa kami memuja Engkau Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tuhan, kita katakan tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwa kami memuja Engkau Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan.
Benar ya Tuhan, seperti pujian kami di saat ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Engkaulah Raja atas kehidupan kami. Engkau yang terus menolong, menyertai, bahkan memampukan setiap kami di dalam menjalani hari-hari kami. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu untuk beribadah kepadamu, menyatakan syukur kami lewat puji-pujian kami, lewat kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memampukan setiap kami, agar ibadah ini sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini juga kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, yang kami percaya akan menuntun hidup kami untuk menjadi seperti yang Kau ingini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam pemberitaan firman Tuhan juga Tuhan sertai kami, agar firman-Mu ini menjadi rema di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini adalah nubuat Mesias dalam kitab puisi atau kitab Mazmur. Lukas 24 ayat 44 sampai 45 berkata, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini adalah ayat yang menuntun kita untuk mengerti bahwa nubuat tentang Mesias, nubuat tentang yang diurapi itu, nubuat tentang juru selamat itu sudah ada jauh sebelum kita ada. Nubuat ini telah dinubuatkan di dalam kitab Mazmur. Salah satu di antara sekian banyak kitab yang menubuatkan tentang Mesias. Hari ini kita akan bahas atau kita akan mendengarkan firman Tuhan, nubuat Mesias dalam kitab Mazmur atau kitab puisi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur adalah nyanyian atau syair pujian yang dilantunkan dalam ibadah bangsa Israel. Kini Mazmur sering dinyanyikan dalam kidung pujian umat Kristen. Kitab Mazmur merupakan bagian dari Perjanjian Lama. Mazmur berasal dari kata Ibrani mizmor, yang artinya nyanyian diiringi kecapi. Dalam bahasa Yunani disebut psalmos, artinya iringan musik untuk nyanyian. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam agama lain, Mazmur atau kitab Mazmur itu disebut zabur, yang berasal dari kata Ibrani zimra, artinya lagu atau musik. Syair atau puisi kitab Mazmur yang berkaitan dengan nubuatan tentang Mesias atau tentang Kristus disebut Mazmur Mesianik atau Kristologi Mazmur. Para rasul dalam penulis kitab Perjanjian Baru banyak mengutip kalimat yang berasal dari Mazmur Mesianik ini. Para teolog mengakui kitab Mazmur berisi nubuatan bagi Sang Mesias jauh lebih banyak. Bahkan Yesus pun mengakui bahwa kitab Mazmur bersaksi tentang dirinya dan telah digenapinya. Di dalam Lukas 24 ayat 44 tadi. Saya baca sekali lagi Lukas 24 ayat 44 bagi kita sekalian. Ia berkata, ia dalam hal ini Yesus, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur bersaksi tentang Kristus. Para rasul dan penulis kitab Perjanjian Baru pun banyak mengutip Mazmur terkait dengan kehidupan Yesus Kristus. Karena tulisan dalam Mazmur berbentuk puisi, maka pemazmur bisa lebih bebas mengungkapkan perasaan hatinya sesuai perasaan Sang Mesias.
Sehingga pembaca Mazmur pun bisa turut merasakan perasaan Sang Mesias itu sendiri. Perasaan kasih, perasaan ketenangan, aman, tentram, keindahan, bahkan kesedihan dan penderitaannya. Mazmur mesianik mampu melukiskan perasaan Mesias dalam keindahan puisi yang mampu menguasai emosi dan jiwa seseorang. Itulah keunggulan kitab Mazmur yang tidak dimiliki kitab-kitab lain yang berbentuk prosa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nubuatan dalam kitab Mazmur dapat dibedakan atas 3 hal, yaitu nubuatan tentang kemuliaan Sang Mesias, tentang kesengsaraan, dan tentang kehidupannya. Kita akan lihat satu persatu. Mazmur kemuliaan Mesias, nubuatan tentang kemuliaan Sang Mesias. Mazmur menubuatkan tentang kemuliaan Mesias tercantum dalam Mazmur pasal 2, pasal 45, pasal 72, dan pasal 110. Yang pertama dalam pasal yang kedua, dalam pasal yang kedua, Mesias Raja kekal yang dilantik Allah. Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Mazmur 2 ayat 6. Tahta kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Mazmur 45 ayat 7. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Mazmur 72 ayat 11. Yang kedua, yang berhubungan dengan Mazmur kemuliaan Sang Mesias, namanya mulia dan menjadi berkat. Dalam Mazmur 72 ayat 17 dikatakan, biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Yang ketiga, Mesias adalah imam besar. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Mazmur 110 ayat keempat. Lalu penggenapannya di dalam diri Yesus Kristus bagian mana? Di dalam penggenapan nubuatan Mazmur kemuliaan Sang Mesias, penggenapan di dalam Yesus Kristus yang pertama, Yesus Raja kekal yang dilantik Allah. Perkataan malaikat Gabriel, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Bagian yang lain 1 Korintus 15 ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Yesus Raja kekal yang dilantik oleh Allah. Yang kedua, namanya mulia dan menjadi berkat. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Yang ketiga, Yesus adalah imam besar. Ibrani 4 ayat 14 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Yang kedua, saudara, Mazmur yang menubuatkan tentang kesengsaraan Mesias itu tercantum di dalam Mazmur pasal 2, pasal 16, pasal 22, pasal 34, pasal 40, 41, dan 69. Ini bagian yang sangat banyak di dalam kitab Mazmur yang membuktikan bahwa nubuatan tentang Mesias itu sudah ada di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Jadi ini tidak perlu kita ragukan. Nubuat tentang kesengsaraan Mesias
ada di dalam Mazmur pasal 2. Dia adalah raja dan pembesar. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Mazmur 2 ayat 2. Yang kedua, kematian dan kebangkitan Mesias. Karena kita berbicara tentang kesengsaraan Mesias yang sudah dinubuatkan dalam kitab Mazmur sebelumnya. Kematian dan kebangkitan Mesias. Mazmur 16 ayat 10. Dia berkata, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mazmur 40 ayat 3a berkata, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27 telah tertulis, raja dan pembesar melawan Yesus. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Yang kedua, kematian dan kebangkitan Yesus tergenapi di dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 5 sampai 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Yang ketiga, bagian yang ketiga saudara, Mazmur menubuatkan tentang kehidupan Mesias. Ini ada di dalam Mazmur pasal 69, pasal 78, dan pasal 118. Mesias mencintai rumah Tuhan. Mazmur 69 ayat 10a. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Yang kedua, Mazmur 78 ayat 2. Mesias mengajar dengan amsal. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Penggenapannya di dalam Alkitab Perjanjian Baru melalui Yesus Kristus. Yang pertama di dalam Lukas 19 ayat 45. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Karena cinta akan rumah Tuhan, dia mengusir orang-orang yang berdagang di situ. Yang kedua, Yesus mengajar dengan amsal. Matius 13 ayat 34 berkata, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan satupun tidak disampaikannya kepada mereka. Saudara lihat, mulai ketetapan nubuatan dalam kitab Mazmur, tidak diragukan lagi bahwa Mazmur Mesianik atau Mazmur yang menubuatkan tentang Mesias itu memang ditujukan pada pribadi Yesus Kristus. Yesuslah sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh setiap orang. Yesuslah sang Mesias, juru selamat yang diurapi, yang kita nantikan kedatangannya yang kedua. Dia sudah datang pertama kali sebagai bayi untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dia mati di kayu salib demi menebus kita dari hukuman dosa. Kita akan terus menanti kedatangannya yang kedua kali, sebagaimana dia datang sebagai hakim atas kehidupan kita. Karena itu saudara, Mesias, juru selamat yang diurapi itu menanti setiap kita. Jangan kita keraskan hati kita untuk menerima dia di dalam hati kita, untuk percaya dengan sungguh kepadanya. Karena ini adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan jauh sebelum kita ada di dunia ini. Percayalah kepada dia, serahkan kehidupan kita kepadanya, agar dia boleh memberikan anugerah keselamatan sepenuhnya menjadi bagian dari hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita di dalam memahami kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, buat cinta kasih-Mu atas kami. Engkau kembali mengingatkan kami untuk belajar, mengerti, memahami bahwa nubuat tentang Engkau, pemberitaan tentang Engkau ya Tuhan Juru Selamat kami, sudah ada jauh sebelum kami ada.
Karena itu ajar kami ya Tuhan untuk percaya dengan sungguh kepadamu. Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Saat ini setelah kami mendengarkan firman-Mu, bantu kami ya Tuhan untuk mengubah kehidupan kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Untuk kami dapat sungguh-sungguh meyakini dan mengimani Engkau di dalam hidup kami, agar keselamatan boleh kami peroleh. Tuhan Yesus, sertai kami anak-anak-Mu yang ada di unit SMP dan SMA di dalam mengikuti setiap pembelajaran. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Besar mengatasi seluruh keberadaan kami. Sertai juga kami Bapak Ibu Guru yang Tuhan pakai, Tuhan pilih untuk mengajar di unit SMP dan SMA, bahkan secara umum di sekolah Kalam Kudus. Mampukan kami Tuhan untuk mengarahkan anak-anak kami untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Ini kami Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini pertemuan kita, ibadah kita sampai di sini. Minggu depan kita akan kembali bertemu dalam ibadah siswa SMP, SMA, Sekolah Kristen Kalam Kudus Selat Panjang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati.